Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini gue bakal bahas performance review untuk sepatu Adidas AS1. Sepatu ini menurut gue sih nyenengin banget, terutama buat kalian yang mencari sepatu basket di harga under 2 juta. Bisa dibilang jadi sepatu basket paling nyaman sih kayaknya untuk tahun ini yang harganya di bawah 2 jutaan gitu guys. Kalau dipikir-pikir kemarin sepatu basket under 2 juta tuh kan ada Sabrina, terus ada apa lagi ya, kemarin kita baru nge-review apa? LeBron yang Witness versi budgetnya itu under 2 juta juga. Terus ada Way of Weight yang versi Shadow kelima, itu susah banget masuknya, menurut gua nggak terlalu fungsional. Ini jadi salah satu sepatu yang solid gitu untuk harga 2 juta. Dan yang cukup menarik sebenarnya teknologinya juga menggunakan Boost, di mana itu teknologi yang digunakan di sepatunya Harden Volume 8. Itu sepatunya dijual dengan harga 2,6, jadi terpaut 700.000. Sepatu ini jadi salah satu opsi yang menurut gua menarik banget. Dan ternyata waktu setelah gua pakai sepatu ini beberapa kali juga, gue ngerasa ini jadi salah satu sepatu yang cukup nyaman. Emang nggak perfect sih, dan ada beberapa hal yang bakal kita bahas nanti. Tapi waktu dipakai aja, gue lumayan seneng sama setup yang ditawarkan oleh sepatu ini. Waktu gue pakai sepatu ini, gue juga ngerasain ada vibe Yeezy-nya, dimana secara build-nya sendiri kelihatan kayak ini memang terinspirasi dari sepatu basketnya Yeezy. Dan gue juga ngerasa sepatu ini tuh menawarkan fitting yang nyaman sewaktu gue pakai. Dan jelas yang menurut gue jadi faktor utama yang bikin sepatu ini nyenengin ada dari sisi cushionnya. Sekali lagi sepatu ini menggunakan teknologi Boost yang menurut gue sampai sekarang tuh masih jadi teknologi andalan dari cushioningnya Adidas guys. Di sepatu ini feel-nya tuh kayak berasa balance aja secara all around. Jadi kalian masih bisa ngedapetin impact protection, ada sisi low profile-nya juga. Dan ini secara overall tuh merupakan sepatu yang berasa stabil aja secara keseluruhan. Base-nya itu lebar banget, terus di bagian bawahnya kalian juga bisa ngelihat salah satu fitur yang unik di sepatu ini, kayak banyak banget bagian yang dibolong-bolongin gitu guys. Dengan adanya fitur ini, kalian tuh bisa ngedapetin sensasi boost yang lebih optimal sewaktu kalian pakai. Dengan build yang terbilang agak bulky juga sebenarnya, tapi waktu dipakai heel to toe transition yang ditawarkan sepatu ini juga menurut gue sih asik-asik aja. Ini semua terbantu dengan adanya penggunaan plat di area bawah yang bentuknya X ini. Jadi ini tuh kayak ada sensasi propulsionnya gitu, ada sisi dorongan yang dikasih oleh sepatu ini sewaktu kalian berlari di lapangan. Jadi secara keseluruhan sih dari kombinasi material boostnya, terus base yang lebar, sama ada spring plate di area bawah ini, menurut gue sih menambahkan kenyamanan yang ekstra banget sewaktu gue menggunakan sepatu ini di lapangan. Meskipun sebenarnya sepatunya berasa agak bottom heavy juga, jadi karena build-nya seperti ini, ada TPU di area sampingnya, terus bawahnya juga full decade seperti ini. Cuma waktu gue pakai sih feel-nya berasa cukup nyaman. Beberapa bagian yang menurut gue bisa dibilang bisa ditingkatin lagi lah untuk sepatu Adidas ini ada dari sisi penggunaan material uppernya guys. Memang bukan yang jelek atau yang gimana, tapi gue ngerasanya material yang warna hitam ini berasa ya nggak terlalu comforting lah. Maksudnya nggak yang bener-bener tight fitting gitu secara overall. Cuma yang bagian atas ini kayak nggak terlalu solid gitu secara build-nya. Jadi kayak ada flimsy-nya juga di area atas ini. Meskipun waktu dipakai juga nggak yang berasa gimana-gimana banget, tapi waktu dipegang, terus waktu dirasain gini, kayak ya gue lebih prefer material yang ada di sepatu Adidas Harden Volume 8. Mungkin ya jadi faktor itu ya yang bikin sepatu Harden Volume 8 jadi lebih mahal dibandingkan dengan sepatu ini. Dan sewaktu gue pakai sepatu ini juga, talinya tuh sering banget lepas di tengah-tengah gitu guys. Jadi kayak kalian tuh apa ya, harus double lace aja untuk bikin tali yang ada di sepatu ini tuh ya nggak gampang lepas waktu dipakai main. Selebihnya yang gue suka di sepatu ini tuh kan ada build TPU-nya di area samping. Ini sekali lagi berfungsi untuk memberikan fitur support juga yang ekstra waktu kalian menggunakan sepatu ini. Jadi kalau kalian bergerak secara ke samping, gerakan lateral kalian itu bisa tercover. Dan good things-nya sewaktu gue pakai sepatu ini, material TPU yang ada di samping ini nggak sekaku sewaktu kalian menggunakan sepatu Harden Volume 8. Itu feel yang gue rasain sewaktu pertama kali gue pakai, dan itu yang bikin gue demen sama sepatu ini juga.
juga. Meskipun jelas dengan adanya build seperti ini ada sensasi kakunya juga dan ini butuh break in, tapi itu bukan hal yang mengganggu gue sih sewaktu gue pakai sepatu ini guys. Dan kalau ngomongin dari sisi fitnya juga, sepatu ini tuh memang berasa buildnya agak bulky. Fitnya menurut gue sih agak lebih panjang juga rasanya dikit. Jadi buat kalian yang mungkin suka dengan fitting yang bener-bener tight, bantuan banget, kalian masih bisa turun setengah size di sepatu ini. Tapi gue beli true to size aja, gue ngerasa fit yang ditawarkan ini udah cukup bantuan. Kayak streamline banget untuk area tengah sampai bagian depan sepatunya itu menurut gue sih asik banget. Heel lockdownnya juga asik, dan meskipun di sini padding-padding yang ditawarkan sebenarnya standar-standar aja, nggak yang gimana-gimana banget. Tapi secara overall fitnya itu juga berasa suportif banget sewaktu gue menggunakan sepatu ini. And last but not least, untuk bagian tractionnya sendiri, sepatu ini kelihatan minimalis banget. Menggunakan pola traction sejenis herringbone, dan juga implementasinya sendiri sih menurut gue nggak yang tebel-tebel banget. Sewaktu gue pakai di lapangan basket indoor, ini sih bisa perform dengan optimal, asik banget waktu dipakai, nggak ada masalah sama sekali. Di sini juga misalnya kena debu pun, atau kalian bisa lihat di bagian bawah sini, tetap bisa perform secara oke di lapangan dan bisa mengcover berbagai macam gerakan kalian. Entah kalian mau spin move, mau gerakan lateral, linear, apapun bisa tercover dengan pola traction yang ada di sepatu ini, nggak ada masalah sama sekali. Dan sejujurnya gue juga seneng banget dikombinasikan dengan fitur-fitur kestabilan yang ada di sepatu ini. Ini ngebantu banget sewaktu gue melakukan gerakan stop and a dime, pull up jumper. Momentumnya tuh kayak lebih dapet, terus kayak energinya yang kebuang juga bisa dibilang lebih minim, dan bikin gue makin enak sih sewaktu menggunakan sepatu ini guys. Bear in mind aja kalau kalian pengen gunakan di lapangan basket outdoor, ini rubbernya nggak yang tebel-tebel banget, jadi menurut gue sih nggak akan terlalu durable jika kalian pengen gunakan di lapangan basket outdoor. And that's about it guys, performance review untuk sepatu Adidas AE1. Semoga video ini bisa membantu kalian. Itu tadi pengalaman gue menggunakan sepatu ini. Menurut gue jadi salah satu sepatu yang solid banget, terutama di harga di bawah 2 juta. Gue cuma nggak terlalu suka sama penggunaan material uppernya aja yang warna hitam, sama implementasi dari talinya yang itu sama sekali, balik lagi guys, itu bisa ditanggulangi dengan kalian bikin double lace. Dan juga secara materialnya sendiri sih sebenarnya feel-nya nggak ada masalah sama sekali. Cuma gue nggak terlalu suka sama build-nya waktu dipegang gini aja guys. Waktu dipakai aman banget, dan salah satu yang spesial juga tadi gue belum sampein, ini heel counternya di bagian belakang, carbon fibernya, ini menurut gue ngasih looks yang gokil. Jadi Adidas AE1, that's about it guys. Bagi kalian tertarik sama sepatu ini, udah available di beberapa retail store di Indonesia. And see you next video. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok untuk kalian. Alright, peace.